Edisi ini pasti tidak bisa dilewatkan oleh semua penggemar mobil balap. Seorang pria membeli dengan harga $30.000, menemukan sebuah Ferrari Jepang klasik. Ini adalah model tahun 1991, generasi pertama supercar Acura NSX. Memiliki kecepatan dan performa yang sebanding dengan mobil mewah seperti Ferrari. Acura NSX adalah mobil balap revolusioner dari Honda, menggunakan desain mesin tengah, dan pertama kali menggunakan konstruksi bodi mobil dari aluminium, serta teknologi yang digunakan Honda di mobil balap F1. Misalnya, poros engkol mesin paduan titanium dan piston tempa, DEL. Hal ini menjadikannya karya klasik dalam sejarah otomotif global. Namun mobil NSX yang dibeli oleh Hunter, NSX ditemukan di sebuah gudang. Katanya sudah terparkir untuk waktu yang lama. Namun hal ini masih membuatnya sangat excited, karena sebelum menemukan mobil ini, dia hampir saja membeli dengan harga $90.000, sebuah NSX lain. Meskipun kondisinya jauh berbeda, namun harganya berbeda beberapa kali lipat. Hari ini mobil ini akhirnya dibawa ke toko. Dia akan menghabiskan beberapa bulan untuk memperbaikinya sepenuhnya. Bisa dilihat mobil ini masih penuh debu. Ada laba-laba yang masuk ke dalam lampu depan mobil. Di dalam kabin juga tercium aroma yang tidak sedap. Bisa dilihat bagian depan mobil mengalami kerusakan yang cukup parah. Bumper depan dan penyangga kap mesin sudah hilang. Namun bagian lainnya terlihat cukup baik kecuali tertutup debu. Tetap terjaga dengan baik. Buka penutup mesin transparan. Yang pertama terlihat adalah paket turbocharger HKS. Bagian undercarriage juga mengalami sedikit karat. Ini tidak dapat diterima oleh Hunter. Dia ingin membuat Acura NS ini menjadi supercar baru. Katup. Dia memutar kunci. Mesin masih bisa dinyalakan dengan normal. Ini adalah berita terbaik. Merasakan dentuman yang dihasilkannya. Ini membuat Hunter sangat excited. Namun keadaan di dalam mobil agak rumit. Banyak barang di dalamnya yang entah mengapa semuanya sudah dilepas. Beberapa kabel terpapar begitu saja. Namun lampu sein ikoniknya masih berfungsi dengan baik. Buka bagasi. Selain beberapa sampah, yang paling mencolok adalah sepasang sepatu rusak. Setelah mencari-cari, benar-benar menemukan barang yang berguna di dalamnya. Tidak menemukan barang berharga lainnya selain itu. Membersihkan beberapa barang yang tidak terpakai. Hunter tidak tahan untuk mencoba terlebih dahulu. Tanpa memedulikan hambatan dari rekan kerja, langsung mengemudikan mobil ini ke jalan. Meskipun sabuk pengaman mobil ini sudah hilang, namun dia tetap membawa kameramen berlari di jalan, merasakan sensasi percepatan lurus. Setelah beberapa kali mencoba, Hunter merasa sangat puas. Mengatakan bahwa kemampuan mengendalikan mobil ini bahkan lebih baik dari beberapa mobil sport terbaru saat ini. Kembali ke toko. Orang-orang mulai mengelilingi mobil ini untuk memeriksanya. Kemudian masukkan ke dalam toko. Letakkan di atas meja angkat. Dapat dilihat melalui pemeriksaan. Bagian bawah banyak kotoran minyak. Ini menunjukkan pasti ada kebocoran. Kemudian perlu mengganti segel minyak dan beberapa bantalan segel. Dan beberapa bagian karat yang terlihat dengan mata telanjang. Maka harus membuat daftar rincin. Pesan bagian baru lebih awal. Setelah menjalani pemeriksaan, maka mobil bisa dibersihkan secara menyeluruh. Mengemudikan mobil keluar. Pertama-tama, gunakan kompresor untuk membersihkan debu dan kotoran dari permukaan. Kemudian bilas dengan semprotan air bertekanan tinggi. Semprotkan lagi dengan pembersih busa. Setelah proses pembersihan intensif, warna asli mobil menjadi lebih terlihat. Kemudian keluarkan mesin. Mereka harus melepas kursi mobil terlebih dahulu. Beberapa bagian kursi sudah rusak cukup parah. Hunter berencana untuk langsung menggantinya. Pembersihan di sini hanya sekadar melihat-lihat. Apakah masih perlu menyimpannya? Selain itu, karpet ini hanya bisa digambarkan dengan kotor dan berantakan. Di dalamnya penuh dengan jejak kehidupan Jerry. Jika diperhatikan dengan seksama, masih banyak kotoran tikus di karpet. Di sini juga perlu dilakukan pembersihan menyeluruh terlebih dahulu. Kemudian, kita akan menentukan apakah perlu untuk diganti. Setelah dibersihkan, karpet terlihat jauh lebih bersih. Namun, bau tak sedap masih belum hilang. Jadi, Hunter lebih cenderung untuk langsung menggantinya. Bagian dalam kabin pengemudi. Beberapa panel hilang atau rusak. Di sini perlu untuk melepas semuanya. Di sisi lain, pemeriksaan wiring harness juga dimulai. Selain beberapa jejak gigitan Jerry, yang lainnya pada dasarnya tidak ada masalah. Kemudian hanya perlu disisir ulang. Panel yang dilepas disisihkan. Di sini perlu membersihkan setiap bagian dengan teliti. Bagian yang dirusak oleh Jerry, jika bisa diperbaiki, maka perbaiki. Yang tidak bisa diperbaiki juga harus dipesan suku cadang lebih awal. Membersihkannya adalah proses yang memerlukan kesabaran. Namun setelah dibersihkan, panel-panel tersebut juga terlihat seperti baru. Setiap panel interior harus dibersihkan dengan baik. Prosesnya terlalu membebani. Terlalu banyak tekanan. Mari kita langsung melompati. Sisi lain, Ian sangat ahli dalam menghubungkan berbagai jenis kabel. Masalah kabel di mobil sudah ditemukan. Kerusakan pada dasarnya disebabkan oleh tikus. Ini juga salah satu alasan pemilik sebelumnya meninggalkannya.
Begitu masalahnya ditemukan. Bagi dia, menyelesaikannya tidak sulit. Selain itu, Hunter memutuskan untuk mengganti karpet. Mengoyaknya akan memudahkan pemeriksaan kabel. Kursi yang telah dibersihkan sebelumnya juga akan dijual kembali untuk mendapatkan sedikit uang tunai. Sekarang yang perlu dilakukan adalah beberapa pekerjaan pembersihan. Pintu mobil, konsol tengah, dan atap mobil. Semua harus dibersihkan dengan baik. Pekerjaan ini berlangsung selama 2 hari. Selama itu, masalah kabel juga sudah teratasi. Sekarang kita bisa meletakkan dan mengeluarkan mesin. Ini adalah mesin 3.0 liter V6 injeksi langsung. Tenaga maksimumnya adalah 270 tenaga kuda. Mesin tertutupi dengan kotoran minyak. Beberapa bagian juga berkarat. Kemudian perlu dibongkar dan diperbaiki mesinnya. Namun sebelum itu, masih perlu membersihkannya. Di sini perlu menggunakan pelarut minyak kuat untuk melarutkan kotoran minyak di mesin. Kemudian sikat dengan sikat bulu yang keras. Barulah bilas dengan semprotan air bertekanan tinggi. Namun cara ini masih belum bisa menghilangkan karat yang sulit dihilangkan sepenuhnya. Jadi beberapa braket harus dilepas dan membersihkannya dengan mesin penyemprot pasir. Karena itu, kami juga membeli mesin penyemprot pasir kecil. Tentu saja, semua intake mesin harus disegel untuk mencegah debu masuk ke dalam mesin. Kita akan melewati proses ini. Mari kita lihat hasil setelah dibersihkan. Setelah, Hunter juga membeli secara langsung paket layanan mesin Honda lengkap, termasuk pompa air baru dan berbagai jenis karet penutup. Jadi sekarang harus melepas mesin, bersihkan segel yang ada sebelumnya, dan lepas penutup katup yang sudah dilepas. Juga harus membongkar hingga setiap sekrup. Hati-hati mengikis karet penutup di pelat penahan. Bagian dalam penutup katup juga harus dibersihkan dengan teliti. Kemudian lakukan penyemprotan pasir ke seluruhnya. Setelah itu harus dibersihkan 4 hingga 5 kali. Pastikan tidak ada debu kecil yang tersisa di atasnya. Hindari agar tidak masuk ke dalam mesin kemudian. Selanjutnya bisa dilakukan pengecatan dengan cat tahan panas. Cat ini setelah dipanaskan, akan terlihat kerutan butiran dengan mata telanjang. Selain itu, setelah mengeluarkan mesin, bagian dalam ruang mesin juga harus dibersihkan. Juga harus dibersihkan sekali. Bahkan kaliper rem juga dipoles dengan teliti. Setelah direnovasi, penutup katup sekarang bisa mulai dirakit. Setelah dipasang paket segel baru, bisa dipasang kembali ke mesin. Pada saat ini, komponen yang berkarat di mesin juga telah diganti. Semua sabuk diganti baru. Setelah dirakit selesai, kemudian mereka memasukkannya ke dalam kokpit, menguji kondisi mesin. Saat mesin dinyalakan, kokpit mengeluarkan suara gemuruh berat. Selanjutnya perlu mengganti semua kampas rem. Selain itu, melalui pemeriksaan sebelumnya, bagian depan spakbor rusak. Di sini perlu mencari komponen baru untuk diganti. Untungnya, Hunter memiliki seorang penggemar. Dia mengumpulkan banyak komponen NSX, memberinya sponsor gratis. Namun sebelum itu, perlu memulihkan lampu sorot ikonik mobil. Dengan melepas bumper, ia melihat, mobil ini sebelumnya harus pernah terkena benturan. Bumper sudah sedikit bengkok dan terdeformasi. Ketika salah satu lampu mobil dan spakbor dilepas oleh mereka, baru saat itulah Ian menyadarinya. Sebenarnya lampu depan tidak rusak. Sebelumnya tidak bisa digerakkan naik turun. Hanya saja mereka tidak menemukan di mana tombol kontrol lampu depan berada. Hal ini membuat semua orang terdiam sejenak. Saat ini lampu belakang mobil yang dipesan telah tiba. Ini benar-benar baru. Namun tidak dilengkapi dengan bola lampu. Jadi perlu mengganti bola lampu yang lama. Dengan tidak sabar, lampu belakang dipasang. Karena ingin melihat apakah mereka cocok. Dan beberapa goresan kecil di bodi mobil. Hunter juga memanggil profesional untuk memperbaikinya. Karpet baru juga sudah dibeli. Sekarang harus menempelkan karpet dengan lapisan bawahnya. Mengeluarkan karpet lama. Kemudian rekatkan yang baru dan guntinglah. Lalu bisa dipasang di dalam mobil. Ben membeli tenda luar dan set interior sejak membeli mobil ini. Selain itu, Hunter khusus membeli set interior dari Jepang. Ada interior lengkap di dalamnya. Karena saat membeli mobil ini, banyak komponen hilang di dalam kabin. Ada kotak sarung tangan baru dan penutup panel instrumen, dan lain-lain. Saat membuka paket secara bertahap, kejutan datang bertubi-tubi. Barang-barang di dalamnya sebagian besar adalah yang dia butuhkan. Hal ini membuatnya benar-benar merasakan kesenangan membongkar paket. Selain itu, ada satu kotak besar lainnya. Di dalamnya ada beberapa lapisan lantai yang dikirim oleh temannya. Bagian-bagian baru ini ditata rapi di atas meja. Selanjutnya, dia bisa menggantikan semuanya ke mobil. Waktu berikutnya, suku cadang yang dipesan sebelumnya juga tiba secara bertahap, termasuk beberapa pegangan pintu baru dan tuas persneling, dan bingkai penutup bagasi belakang serta ventilasi. Ada juga sayap belakang berbahan serat karbon. Di sini, Hunter segera memasangnya. Juga diffuser baru. Di sini, dia juga memilih untuk menggunakan bahan karbon serat. Namun, perlu dilakukan beberapa modifikasi di sini, agar lebih pas dengan bumper.
Sementara itu, seluruh interior kabin, pelat penutup juga sedang dirakit dengan kecepatan yang ditingkatkan. Dan untuk mengejar cita rasa asli, di sini juga disusun pemutar kaset khusus. Saat ini di dalam mobil, kecuali belum dipasang kursi, sudah berubah menjadi segar. Selanjutnya harus melepas panel pintu, karena gagang pintu asli juga perlu diganti. Setelah itu, juga harus mengganti spion baru. Desain spion telah dimodifikasi sedikit, menambahkan karakteristik yang unik, dan kursi baru juga telah dikirim secara bertahap. Karena pada saat itu tidak dipikirkan warna apa yang akan digunakan untuk bodi mobil. Jadi yang dipesan adalah kursi hitam serbaguna. Setelah pintu mobil dibuka di sisi ini, juga ditemukan beberapa bagian yang rusak, dan kondisi berjamur. Jadi kemudian juga harus membersihkan bagian dalamnya. Selain itu, jaring anti-debu speaker juga perlu diwarnai ulang. Agar menjadi hitam. Di sini juga dapat dilihat bahwa kursi sudah terpasang dengan baik. Bagian bumper yang baru dibeli karena cat mobil mengelupas. Di sini perlu dioleskan penghilang cat mengelupas. Namun tidak jelas apakah sudah kadaluarsa atau tidak. Akhirnya memutuskan untuk langsung menggosok. Selain itu, kaca depan juga diganti, karena spakbor sebelumnya rusak. Jadi sekarang harus mulai memperbaikinya. Sementara itu, pengaturan lampu depan juga hampir selesai. Ketika semua orang berencana untuk memasang bumper depan, mereka baru menyadari bahwa mereka masih kekurangan sistem braket yang lengkap. Jadi sekarang tidak bisa dipasang dengan baik. Namun mereka tidak tahu seperti apa bentuknya. Jadi sekarang hanya bisa diikat sementara dengan beberapa tali. Kemudian menunggu untuk membeli bumper baru dengan braket. Akhirnya berhasil disusun dengan susah payah, tanpa memperhatikan perbedaan warna bodi. Sekarang sudah lengkap, meskipun belum sempurna, namun sulit untuk menyembunyikan garis bodi yang indah. Jadi Hunter pun tak sabar untuk duduk di dalam kabin. Sekali lagi, mereka mengendarai mobil ke jalan untuk uji coba. Namun kali ini lebih banyak untuk melakukan uji coba, termasuk kondisi mesin dan performa pengendalian mobil. Maka dia mulai bersenang-senang selama 1 jam. Akhirnya kembali ke toko, melalui serangkaian tes, juga memang menemukan beberapa masalah. Selain getaran pada kemudi, mesin juga ditemukan bocor, terutama di posisi penutup klep. Jadi selain menyesuaikan kemudi, mesin juga perlu dibongkar lagi untuk diperiksa. Selain itu dapat dilihat, bagian atas bumper baru sudah dipasang, karena suku cadang memang langka, jadi tidak perlu mempermasalahkan warna. Total akhirnya semuanya akan diganti warna, dan selanjutnya adalah membongkar mesin. Ini adalah hal yang tidak diinginkan oleh semua orang. Sekarang dapat dilihat titik kebocoran di atas. Yang tersisa adalah memperbaikinya. Bumper baru hadir dengan braket baru. Setelah dipasang dengan kokoh, tidak ada celah yang berlebihan terlihat. Semuanya berjalan dengan baik. Mengenai sistem suspensi mobil, shock absorber asli tidak pernah diganggu, karena dia masih menunggu sepasang peredam khusus. Hari ini akhirnya tiba. Ini adalah sepasang peredam Öhlins kelas istana untuk NSX. Sebenarnya Öhlins tidak membuat peredam khusus untuk NSX.